mungkin nggak sabar dengan proses jatuh bangunnya mungkin kan, karena kan bisnis nggak semuanya mulus kan. Nggak semuanya mulus, kita mungkin ada sempat jatuh paling delosor di bawah gitu, kayak rugi banyak juga pernah. Mungkin kok kenapa ya banyak yang nggak sabar merintis, ya itu mungkin lebih ke mereka lihatnya kayak motivator terus lihat selebgram atau artis kayak bisnis kayak gampang terus mereka kan bisnis juga roller coaster kan itu. Mereka nggak mikir kayak bisnis ada kayak gini juga nih, ada kerja yang nggak ada waktunya nih. Kayak bisnis sama kerja kantor sebenarnya waktu dan pikirannya lebih banyak dituangkan ketika kita berbisnis sebenarnya gitu. Kok bisa Mas? Bisnis itu nggak ada jam kerjanya. Itu mau jam berapa aja tetap kerja soalnya. Selamat datang di Ngopi-Ngopi, didukung oleh Sadari Kopi. Selamat datang Mas Gentan Lubawan. Gentan Lubawan. Ini rumah aku Gentan. Mas Genta, ini selamat datang. Ini Mas Genta adalah tamu pertama yang datang ke set studio baru. Set baru. Ya ini kecil-kecilan buat guest talk. Dan senang banget akhirnya Mas Genta bisa datang. Ini di kamarnya Firman ini kalau boleh tahu ya. Ini di kamar Firman. Ini ada ceweknya ini Mas di bawah Mas. Kan udah ada Mas Genta. Yes, aku penasaran banget sih Mas sama Mas Genta ini satu orang yang istiqomah di dunia. Istiqomah. Apa ya Mas? Konsisten di dunia perclothingan gitu. Insya Allah. Dan melihat Stis, Mas Genta juga sempat nyinggung di story Instagramnya Mas Genta kayak naik turunnya Stis. Dan menurutku alhamdulillah sekarang selalu naik ya Mas. Insya Allah, amin, semoga ya. Pengennya gitu, pengennya selalu naik gitu. Nah Mas, aku pengen tahu sih Mas, kenapa kok, apakah Mas Genta itu ada yang ditiru gitu Mas? Maksudnya ditiru dari keluarga, apakah ada yang bisnis clothing atau ada yang bisnis apa, maksudnya dari Mas Genta sampai akhirnya melahirkan Stis, prosesnya gitu loh. Proses proses adanya Stis itu sebenarnya karena aku dulu kan di Round Division ya, 6 tahun di Round Division. Apa Mas? Kamu di? Aku di Round Division itu dulu di Customize Division, jadi semacam kreatif director ya gitu lah. Jadi ngurusin desain gitu, konsepsi, produksinya. Kalau desain ada tim, ada partner kan. Jadi aku 6 tahun duluan karena ya Mas Rio kan kakak sepupuku kan. Loh, kamu saudaranya Mas Rio? Mas Rio itu kan anaknya Pak Diko. Jadi papa kita kakak adik gitu kan. Terus dulu waktu lulus SMA ditawarin Mas Rio. Kowe ngopo baru lulus ki ngewangi aku clothingan gitu kan. Udah dulu si Ron juga masih clothingan, masih kecil juga, belum segede sekarang kan. Kalitan ya Mas, era Kalitan. Waktu itu kalau nggak salah ya era Kalitan, era Kalitan dibantuin. Aku bilang Mas Rio, wah Mas tapi aku nggak ngerti produksi nih, aku ngertinya cuman make aja nih, nggak ngerti produksi kan. Ya udah ntar aku ajarin gitu. Jadi ya udah aku istilahnya kayak Ron itu jadi kampusku lah. Mas Rio dosenku jadinya gitu. Jadi selama 6 tahun terus sampai akhirnya kayak kepikiran kayak aku pengen bikin sesuatu, pengen bikin produk apa yang aku suka dan apa yang aku mau pakai gitu. Karena kalau di company gitu kan kayak di Ron gitu, aku harus menciptakan desain dan produk untuk banyak general gitu. General. Kalau aku pengennya kayak yang lebih agak sedikit segmented, terus dari desain juga apa yang aku suka dan apa yang aku mau pakai gitu. Karena kan nggak semua produk aku mau pakai ini kan. Iya. Akhirnya ya udah bikin itu, terus aku resign, aku bikin Stis itu di 2013 ya. Dulu sebenarnya kayak cuman iseng-iseng doang sih, kayak pengen ya biar ada inilah kayak pembuktian lebih ke akhirnya aku bisa bikin brand sendiri, walaupun sebenarnya pada waktu itu banyak gobloknya sih sebenarnya, banyak. Nah, aku penasaran sih Mas, kayak apa Stis yang aku lihat dulu tuh sangat premium ya Mas. Maksudnya pertama keluar tuh udah mengesankan bagi aku loh Mas ya. Bagi aku ya, ini orang yang pakai ini tuh segmen ke atas itu. Maksudnya apakah emang dari awal tadi Mas
Genta, kenapa sampai menyinggung kok kegoblokan? Menurutku itu keren gitu mas. Lebih ke ini sebenarnya bukan karena segmen itunya sih. Kalau aku lebih ke kegoblokanku adalah aku belum diimbangi dengan kemampuan memanage bisnis pada waktu itu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin bisnis dari dulu pertama ada sampai sekarang itu sebenarnya target market kita masih sama 18 sampai 35 umurnya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari insight Instagram itu 18 ke 24-nya 55%, yang 25 ke 30 ke atasnya itu sekitar ya 45-44% gitulah. Jadi emang dari dulu pengennya segmennya targetnya di situ. Jadi aku pengennya kayak waktu aku bikin stis mungkin orang yang waktu itu market kita awal-awal mungkin umurnya pada 18-19 mungkin sekarang udah 25-an gitu kan. Kita jalan udah mungkin dari 2013 berapa tahun tuh berarti? 7 tahun sekitar iya sampai 2020 kemarin dong mas pandemi. Iya sampai 8 tahun berarti kalau sampai sekarang 2013 cuman kita seriusnya sih sebenarnya lebih ke 2015 tuh baru mulai yang beneran ini kayaknya harus diseriusin nih dari yang awalnya kayak cuman clothingan online biasa kayak buat ke teman-teman nongkrong biar ada ini punya ini nih punya brand kayak gitu. Jadi lebih ke karena waktu itu kan BM juga banyak kan pengen belanja pengen beli tapi kalau nggak ada duit gimana nih akhirnya udah bikin clothing kayak gitu. Jadi biar tetap bisa jajan dan bisa beli barang tapi dengan uang sendiri dulu pengennya kayak gitu. Terus karena emang tidak diimbangi dengan ilmu untuk memanage bisnis dengan baik, memanage keuangannya lah ya mas ya lebih ke situ juga. Terus kayak lebih ke karena kan aku orangnya lumayan dablek ya ngeyel gitu loh. Gas-gasan lah ya mas ya. Jadi kayak karena tidak bisa memanage dengan baik itu kayak aku nggak bisa memaintain demand yang cukup banyak tapi supply-ku nggak banyak gitu loh. Berarti bisa dibilang dari awal berdiri udah permintaannya banyak no mas kamu? Lumayan, alhamdulillah lumayan karena kan mungkin kita dikelilingi teman-teman yang suportif, terus dikelilingi juga teman-teman yang mungkin di sosial media dia juga sebagai lah maksudnya kayak mungkin dia musisi atau dia mungkin ya mas karena kan setahu sempat si minum nggak apa ya? Nggak apa-apa mas, minum dari kopi dulu dong kita. Mantap. Nah, tapi setahu kan Stis awal berdiri juga dipakai sama si Doci ya mas. Dia awal banget. Di Gaskin tuh semua pakai Stis kayak. Makanya aku lihat Stis tuh apa ya mas ya? Wah kok bisa ini brand baru keluar langsung mengesankan dirinya premium gitu. Maksudnya aku penasaran sih mas dengan premium yang tak maksud tuh kayak ini lokal tapi mahal gitu. Tapi walaupun sebenarnya dari kita pun nggak yang pasang statement kita brand premium itu enggak. Cuman karena emang mungkin dari brandingnya mas, branding dan pricing plan sih sebenarnya. Jadi karena waktu itu mungkin sampai sekarang Stis termasuk brand di Solo yang harganya di atas rata-rata. Karena dari awal kan kita emang placingnya harganya di atas brand teman-teman di Solo. Karena satu kita jumlahnya juga nggak sebanyak mereka kuantitinya. Terus yang kedua karena emang kita biar bisa diterima mungkin di pangsa pasar yang di atas juga mungkin kayak di Jakarta, Bandung kayak gitu-gitu kan. Jadi ya udah kita pricing plan-nya dulu waktu awal banget Stis ada itu pertama t-shirt mungkin teman-teman di Solo harga masih kayak sekitar 200 sekian mas. Ya, masih 100 gitu. Kita udah di angka 150 gitu. Terus kalau tadi Firman bilang kok bisa langsung dipakai anak-anak Wiwi kayak gitu karena emang alhamdulillah karena emang temenan juga sama mereka yang tiap mereka manggung kena kacamata lagi sering mulat nih karena kalau mereka manggung ke Solo kan pasti mampir nongkrong ngobrol segala macam sampai akhirnya aku punya brand mereka termasuk salah satu teman-teman keluar kota yang aku kontak loh. Gue bikin brand nih gue kirimin ya buat lu pakai manggung gitu kan. Udah sini kirim. Terus ya ada yang kayak sini gue beli juga deh pecah telur gue beli gue support. Ada yang kayak gitu juga. Jadi ya udah kita kirim ke anak-anak Piwi terus ke yang lain juga pada make. Jadi pada tahu gitu kan. Dan banyak yang mungkin awalnya nggak tahu kalau Stis itu brand Solo gitu. Karena di saat itu ya mas dari yang aku lihat kan emang
brand-brand di kota Solo belum ada yang seperti Stis gitu. Mungkin sebenarnya ada. Cuman tapi mungkin aku nggak kurang terekspos mungkin. Iya, ya, mungkin ada kayak mungkin brand-brand dari anak skate sebenarnya banyak. Terus brand-brand dari anak-anak graffiti dulu juga sebenarnya banyak. Yang mungkin mereka udah segmented juga dan harganya juga cukup di atas rata-rata sebenarnya juga lumayan banyak. Cuman mungkin ya kurang terekspos aja sih pada waktu itu. Karena mungkin lingkupnya di situ-situ. Iya. Nah, ngomongin tentang bisnis Mas, maksudnya kan Mas Genta tuh ngalamin naik turunnya ya Mas ya. Dan fenomena itu mungkin dialamin sama anak-anak muda seumuranku, di bawahku yang baru belajar bisnis gitu Mas. Menurut Mas Genta, wajar nggak sih Mas kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh, yang aku lihat tuh mereka nggak sabar ngerintis Mas. Nggak sabar ngerintis. Jadi habis buka nih, wah Stis, aku pengen buka kayak Stis keren nih. Tapi akhirnya nggak sabar ngerintis, tutup. Nah, fenomena kayak gitu tuh menurut Mas Genta karena apa Mas? Apakah sebenarnya itu, kalau sarannya Mas Genta, apakah dijalanin aja atau mungkin ini kali ya, nggak sabar dengan proses jatuh bangunnya mungkin kan, karena kan bisnis nggak semuanya mulus kan. Nggak semuanya mulus, kita mungkin ada sempat jatuh paling delosor di bawah gitu, kayak rugi banyak juga pernah. Mungkin kalau tadi Firman bilang kok kenapa ya banyak yang nggak sabar merintis, ya itu mungkin lebih ke mungkin mikirnya mereka lihatnya kayak motivator terus lihat selebgram atau artis kayak bisnis kayak gampang terus mereka kan bisnis juga roller coaster kan itu. Mereka nggak mikir kayak bisnis ada kayak gini juga nih, ada kerja yang nggak ada waktunya nih. Kayak bisnis sama kerja kantor sebenarnya waktu dan pikirannya lebih banyak dituangkan ketika kita berbisnis sebenarnya gitu. Kok bisa Mas? Bisnis itu nggak ada jam kerjanya, itu mau jam berapa aja tetap kerja soalnya. Kira nggak mungkin bisa kerja ada jam kantor gitu. Oke, kalau di kantor, kalau di House of Tis kita jam kerja. Cuma sepulang dari kantor pun juga kita juga masih mikir, otaknya masih muter gitu, mikir kerjaan gitu. Nah, bener juga sih Mas. Aku setuju dengan pendapat Mas Genta, kayak banyak banget orang yang kantoran melihat orang bisnis tuh nyantai. Padahal kita yang ngerintis bisnis tuh mungkin kalau bekerja kantoran tuh jam sekian sampai jam sekian udah selesai Mas. Tapi kalau orang yang punya bisnis tuh bahkan sampai tidur tuh masih mikir ya, masih kebawa mimpi gitu. Kayak masih nawang soalnya. Masih nawang. Tapi kamu sempat kegoda pengen jadi pekerja kantoran ya Mas? Belum pernah sama sekali. Jadi dari zaman sekolah emang tidak bercita-cita bekerja di kantor soalnya. Jadi maksudnya kerja yang kantoran dalam artian kantoran yang formal ya. Karena kan kalau lulus SMA kan aku juga kuliah istilahnya sambil bekerja di RON, itu pun aku nganggapnya berguru. Jadi emang berguru ke dosen Portorio Mas Rim tadi kan. Jadi emang kuliah sambil bekerja, dalam tanda kutip kuliah juga. Jadi mungkin kalau aku nggak di RON, Stis mungkin saat ini nggak ada mungkin. Atau mungkin aku nggak terbesit untuk bikin brand, mungkin bisa jadi. Karena emang semua ide-ide itu munculnya juga ketika pas aku di RON sebenarnya. Jadi sebenarnya 2011 tuh udah sempat pengen running brand juga. Karena aku mikir kayak aku belum banyak kenal orang nih, belum ketemu banyak kolega, terus belum banyak ilmu dari RON yang bisa aku serap juga kan. Karena kan aku di produksi dan otomatis ketemunya juga cuman ke partnership produksinya kan. Saya aku nggak ngulik gimana cara memanage brand kayak gitu tadi. Terus ya aku urungkan niatku untuk bikin brand. Akhirnya 2013 itu karena waktu itu pacaran dan udah mulai cukup serius pacarannya kan. Terus aku mikir ini kayaknya harus ada something new nih, ada sesuatu untuk hidup ke depannya kan, karena mau nikahin anak orang kan. Jadi ya, aku dulu mikirnya juga gitu. Ini kayaknya bisnis enak nih, gampang nih, kayaknya duitnya banyak nih. Ternyata ya jatuh bangun juga gitu loh. Aku dulu sempat yang sampai waktu kan online tuh dari 2013 ke 2016. 2015 tuh pas lagi ngobrol-ngobrol sama keluarga kan, bapak aku tanya lagi kayak sekedar tanya tapi sambil kayak challenge, nantangin gitu. Mas, kamu bikin toko berani nggak gitu kan?
kamu tuh sebulan berapa sih angka sellingnya gini. Kalau ada apa namanya utang bank berani gak? Gitu. Modelan gitu atau investor gitu berani gak? Gitu. Aku mikirnya kayak umur segitu mungkin di umur segitu aku masih jadi orang yang mereka kayak butuh pengakuan nih. Wah bikin toko nih gitu kan. Wah ada toko nih, sehari ada toko. Akhirnya ya kita iyain lah tawaran-tawaran kayak gitu, kita iyain bikin toko. Harusnya dengan adanya toko ini kan harusnya mindsetku harusnya berubah nih. Otomatis kalau ada toko otomatis customer ditambah banyak, visitor jadi tambah banyak, otomatis supply harus tetap ngikutin kan. Nah cuman karena aku dulu tuh orangnya egois banget sih, jadi apa ya, double iya, egois iya, goblok juga mungkin iya. Jadi aku mikirnya kayak aku tuh selalu pengen pada waktu itu aku selalu pengen Stitch tuh barangnya hard to find. Jadi ya udah, when it's gone nggak ada restock. Dulu mikirnya gitu. Padahal demand masih banyak. Aku nggak nge-supply mereka. Terus kayak ada beberapa toko yang datang, beberapa toko-toko luar kota yang datang ke Solo pengen wholesale, pengen belanja wholesale tuh kayak dia beli putus barang kita. Jadi nggak consignment, dia pengen wholesale. Kayak pengen, Mas, aku maunya wholesale tuh desain stitch yang kayak gini Mas, yang gini. Wah yang itu limited banget soalnya gini. Jadi nggak aku bikinin, nggak aku kasih. Padahal itu duit di depan mata kan wholesale. Aku diemin tuh kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya mungkin toko-toko yang tadinya mau ambil banyak, dia ambil cuma sedikit karena memang stoknya nggak banyak. Berarti itu keputusan salah Mas ya? Keputusan salah, tapi poin plusnya value-nya dapat terjaga sampai sekarang jadinya. Dari yang tadinya awalnya mungkin kita bertahun-tahun kita bikin terlalu limited, jadi akhirnya value-nya itu kebentuknya di sekarang gitu. Berarti ibaratnya dengan Stitch itu membatasi stok tadi ya Mas ya. Ternyata dia dampak negatifnya adalah uang yang harusnya dari masa lalu itu bisa dampak negatifnya itu, tapi plusnya adalah value-nya value brandnya ini terjaga sampai sekarang ya Mas ya. Karena dulu aku mikirnya gini, aku kan dulu look up-nya juga ke brand-brand mungkin brand-brand Jakarta, Bandung yang mungkin mereka juga pricing-nya juga tinggi kan. Tapi aku tuh nggak mikirin dulu kayak mereka bikin brand ini mereka ada kerjaan tetap nggak, ada income tetap nggak, atau mereka mungkin backing-annya gede nggak gitu. Karena kan aku mikirnya juga aku cuma gas-gasan waton bikin brand aja, yang penting aku pengennya bikin brand kayak gini. Ternyata apa ya, finance-nya nggak kuat, maksudnya kayak ya sebenarnya lebih ke mepet banget gitu loh. Jadi yang kayak mau budgeting buat produksi tuh kayak harus bener-bener di ntar cukup nggak ya duitnya buat produksi lagi. Padahal sedangkan sales kemarin bagus nih, tapi duitnya larinya kemana ya kayak gitu kan, karena emang ya produksinya nggak continue dulu man. Dulu Stitch tuh produksi setahun cuman 3-4 kali. Selama 3-4 kali collection dengan demand yang cukup banyak pada waktu itu. Jadi dulu toko tuh sampai sering kehabisan stok karena emang nggak ada barang gitu. Dan aku nggak memproduksi gitu. Itu mungkin kesalahannya aku as a Stitch di situ dulu. Dan tapi kan positifnya tetap ada sampai sekarang ya. Ada positifnya, jadi ada value lebih dari Stitch tuh di situ tadi. Nah, kalau ngomongin ini sih Mas, tadi kan kita udah ngomongin panjang lebar tentang online store sampai offline store. Nah, aku melihat Stitch tuh tadi Mas Genta juga menyinggung butuh pengakuan, akhirnya buat toko saat itu. Nah, kenapa sekarang justru apa ya Mas? Kayak Mas Genta itu justru beralih ke apa istilahnya Mas? Home store atau ya home store atau shop house ya. Shop house ya. Itu basic karena kan dulu awalnya waktu Stitch ada juga pertamanya kita di kos-kosan kan, sebelum kita ada toko kan di kos-kosan. Terus waktu itu juga aku juga sempat running kuliner bisnis kan, F&B Kobo. Yes. Kobo itu juga ya mau nggak mau terpaksa tutup karena pandemi juga, dan karena waktu itu kesalahanku lagi adalah pada waktu aku running Kobo, Stitch-nya jadi kayak dianaktirikan gitu loh. Padahal sebenarnya yang bisa mengcover semua itu malah sebenarnya Stitch. Tapi karena Stitch-nya nggak aku
istilahnya aku naktirikan atau agak dikesampingkan, terlalu fokus di Kobo. Oke, Kobonya bagus, running, oke, segala macem. Terus akhirnya kita bisa, alhamdulillah bisa buka toko dan kedai bareng di satu atap kan. Lantai satu Kobo, lantai 2-nya Stis. Nah terus ternyata kesalahannya di situ. Aku terlalu pede dengan Kobonya gitu. Karena kan ada waktu itu fokusnya di Kobo terus kan, fokusnya di Kobo terus segala macam. Stage-nya nggak aku urusin dengan baik. Terus Kobonya juga ternyata salah konsep juga. Karena aku juga tidak memperhatikan, oh anak muda di Solo tuh cah nom ning Solo ki senangnya nongkrongnya sing terbuka nih tempatnya, terus buat rokokan santai, kayak misalkan nggak terlalu terbatas apa ya, bangunan lah Mas ya, kaku kayak gitu. Nah, si ruko yang dulu kita tempatin itu, karena si awalnya punya ruko tuh dia ngedesainnya sebenarnya buat kantor, akhirnya juga jadinya terlalu kaku buat F&B, terlalu kaku buat F&B. Marketnya jadi yang tadinya kita pengen targetingnya ke anak muda, jadi lebih ke family. Lebih ke family, anak mudanya jarang karena kan mungkin mereka mikirnya nggak ada space buat rokokan nih kayak gitu kan. Rokokan juga cuma di depan, itu pun cuma kayak bar paling buat 6 orang, jadi kurang nyaman kalau buat nongkrong. Akhirnya visitor berkurang, ketemulah pandemi juga. Nggak bisa nih terusin nih karena emang kita udah minus 5 bulan. Jadi payrollnya Kobo, gajiannya dulu Kobo itu beberapa staff Kobo diambil dari uang Stis. Sebenarnya kalau bisnis nggak bisa kan? Iya. Boleh sebenarnya. Tapi itu udah berjalan 5 bulan nih. Sampai adminnya tuh pada waktu itu kayak mau gajian gitu, duitnya cukup nggak buat gajian gitu? Gak cukup Mas, ini ngambil dari Stis lagi ya gitu. Padahal Stisnya nggak begitu jalan karena nggak aku urusin dengan baik. Aku terlalu fokus di Kobo kan. Misalnya, ya udah deh, ini kayaknya harus kita tutup nih salah satu nih antara Stis atau Kobonya. Kayaknya yang bisa jalan terus ke depan malah Stisnya. Jadi kita tutup tuh Kobo. Habis itu tadi kenapa Firman tanya kenapa sekarang istilahnya nggak ada offline store. Apakah offline store itu nggak udah bukan pilihan utama lagi Mas? Aku yang penasaran sebenarnya shop house itu bentuknya ya karena memang bentuknya rumah ya shop house. Statusnya dia juga offline store ya. Cuman karena emang itu tadi pas kita pandemi ini tuh ngerubah behavior customer behavior itu berubah. Jadi yang tadinya kita waktu masih beruko bareng sama si Kobo itu kita lebih sering kedatangan Gojek. Jadi belinya sisu dari Gojek, dari WhatsApp, karena emang ini aku ngomong Gojek gak apa ya? Gak apa-apa Mas. Jadi itu tadi karena mungkin pandemi orang nggak keluar segala macem. Behaviornya berubah, online apa-apa serba online kayak gitu-gitu. Terus aku mikir kayak ini kayaknya kok agak sedikit percuma ya dengan adanya toko. Dengan adanya toko kita harus listrik, AC, operasionalnya kan operasional, shopkeeper segala macam. Sedangkan pekerjaan itu bisa dihandle sama staf kantor gitu kan. Saya mikir, ayo deh kita nanti ngabisin si kontrakan sewa ini, kita ngabisin kontrakan tempat ini. Kita cari rumah aja deh, kita sewa rumah buat kantor, tapi ruang tamunya kita set up mini store, jadi untuk yang mungkin teman-teman di Solo masih bisa datang belanja ke situ. Karena itu sangat meminimalis operasional pasti. Iya. Dan berarti tetap offline store tuh sebaiknya orang-orang yang bisnis mungkin online shop, bisnis apa itu sebaiknya kalau ada rezeki lebih tetap punya ya Mas? Tetap punya sebenarnya, cuman balik lagi kalau kayak Stis gini kan untuk saat ini ya since pandemi itu kita mungkin 90% tuh online. Jadi itulah keputusan yang akhirnya ngebuat kita kayak udah deh nggak usah sewa ruko deh daripada mahal-mahal lagi, operasional lagi. Iyalah Mas. Jadi kita sewa rumah yang biaya sewanya juga mungkin separuhnya dari sewa ruko kan. Terus kita berumah, kita berkantor, dan kita nggak ada shopkeeper sekarang. Jadi yang handle kalau customer offline datang, yang handle juga anak-anak kantor gitu. Tapi kalau menyinggung itu ya Mas Genta sempat punya bisnis lain selain baju gitu, dan akhirnya malah dua-duanya dikorbankan nggak jalan. Dua-duanya sempat sampai ketemu pandemi akhirnya harus berhenti salah satu. Nah, Mas Genta setuju nggak kalau orang yang bisnis itu emang harus fokus dalam satu hal?
Benar, emang itu kesalahanku, aku tidak fokus di satu hal itu, jadi aku bercabang kan jadinya. Dia emang kalau mau running usaha emang ya kita harus mau nggak mau fokusnya di situ dan ditinggal-tinggal gitu. Nah waktu itu kita kayak mikirnya ada dua nih, terus dua jadi mikir gampangnya ada dua deh, agak santai malah. Padahal malah salah, harusnya salah satu aja difokusin yang mana yang bisa. Kalau emang salah satu udah bisa settle, barulah bikin satu lagi misalkan kayak gitu. Nah kemarin kan mikirnya karena apa ya, terlalu menganaktirikan si stage-nya, jadi malah yang harusnya di tahun-tahun itu stage bisa growing lebih oke, jadi stagnan aja di situ. Jadi kira-kira 2018 ke 19 tuh cukup stagnan sih setahun, hampir 2 tahun mungkin stagnan. Berarti emang, tapi aku juga setuju sih Mas, aku dulu orang yang nggak fokus sampai akhirnya aku ngobrol sama Mas Dim dalam suatu hari itu, beliau ngomong kayak kamu nggak usah pengen punya ini punya itu, kamu fokus gedein dulu satu. Kalau emang ini udah gede banget, kamu baru bisa buat bisnis lain. Itu aku setuju sih Mas, dan sekarang aku membuktikan itu, kayak aku pengen fokus, udahlah ini aku pengen hidup dari foto studio aja, bisnisku yang lain kecil-kecil ini. Karena kan aku sempat juga jualan baju Mas, sempat jualan, pokoknya apa yang bisa buat bertahan hidup. Tapi benar sampai pada akhirnya awalnya jalan nih Mas. Tapi ini bulan-bulan berikutnya nih aku justru foto studio yang menghidupi ini. Iya, karena kan kepecah juga kan mikirnya. Benar. Kayak Didim juga salah satu temanku yang support Stis since day one. Kudos Dim, dia emang sering banget beli Stis sampai sekarang. Jadi mungkin kaos Stis dia di lemari mungkin banyak Dim tuh. Kemarin aku buka lemarinya emang gitu sih. Sering banget ya. Tapi itu sih Mas ya, aku mengambil satu benang merah kayak Mas Genta dari dulu emang fokusnya walaupun sempat terpecah, tapi rumahnya Mas Genta itu adalah Stis dan apa ya, bisnis sandang lah ya Mas istilahnya. Apa ya, hobinya di situ soalnya Man. Hobinya senangnya di situ. Kalau ngomongin jadi nyerempet hobi nih Mas, maksudnya hobi yang bisa jadi uang tuh nikmat ya Mas ya? Iya, nikmat capek juga sih sebenarnya kan. Karena kan kita jadi terkuras energinya untuk selalu mikir, ini mau diapain. Tapi kan otak kita jadi kayak terpacu buat muter terus kan. Tapi kan seru sih sebenarnya. Ada orang yang berpendapat kalau hobi yang jadi kerjaan tuh malah jadi nggak asik Mas. Hobi kan buat refreshing, jangan dicampur adukan dengan pekerjaan. Kalau Mas Genta termasuk orang yang apa? Aku karena emang senengku di situ, hobiku di situ, ya udah di situ aja aku. Toh kalau kita fun juga nggak ngerasa capek ya Mas? Iya benar. Tapi kalau jenuh sempat, ya sekali dua kali sempat jenuh. Cuman kayak mikir ini jenuh karena mungkin aku cuman kurang refresh atau ngulik referensi aja sebenarnya. Jadi kalau udah ketemu, kayak udah nonton apa, udah pergi kemana gitu, jadi kan kita ketemu orang baru lagi nih, kita ngelihat ada produk baru lagi, oh ada yang kayak gini nih, oh ternyata ini bisa dialokasikan ke sini, bisa diambil ke sini, jadi kayak dapat apa ya, insight dan referensi baru gitu loh. Karena penting banget ya Mas untuk jalanin bisnis itu, kita selalu melebarkan koneksi, melebarkan referensi juga ya Mas ya. Betul, dan aku kebetulan anaknya emang seneng main, seneng punya banyak teman, karena aku selalu percaya banyak teman tuh banyak rezeki, insya Allah, amin. Jadi kayak situ juga alhamdulillahnya kebantu dari teman-teman juga yang suportif gitu loh. Gitu. Bahkan kalau apa, aku sering nongkrong sama teman-teman tuh ngobrolnya apa sih? Itu yang biasanya nongkrong di Stis tuh, anak-anak Stis tuh kan ada yang masih Sabah kan sampai membentuk case itu loh Mas, tanpa Mas Genta sebenarnya bentuk udah kayak orang-orang. Karena kan kalau di toko dulu kan shopkeepernya punya teman di luar, jadi pada nongkrongnya di situ kan, terus jadi saling kenal. Yang tadinya nggak pada kenal, oh ini temennya ini, oh ini temennya si B, nongkrongnya di toko semua, jadi kenal, jadi kayak ya udah jadi circle sendiri gitu. Bener sih. Nah Mas, tapi ngomongin sosok personal Mas Genta ya Mas, yang aku pandang tuh Mas Genta tuh orang yang cukup berani untuk ngomong di sosial media gitu Mas. Mas Genta kan hobi banget nulis, kayak yang tadi pagi kan Mas Genta nulis tentang sistem COD yang mau dihapus ya Mas, sama karena ada driver yang ditonjokin gitu Mas. Iya sih, dan itu kayak kasus-kasus kurir COD yang tersakiti dan kayak banyak tuh. Kayak gimana ya?
kalau ini sebenarnya balik lagi ke SDM dan literasi masyarakat kita sih sebenarnya. Jadi Gimana tuh Mas? kan tadi kayak bilangnya COD disarankan untuk dihapus gitu kan. Sebenarnya fitur COD itu nggak sepenuhnya salah sih sebenarnya, karena jujur si Stis sendiri ini baru ngaktifin fitur COD itu baru kemarin Desember 2021. Itu waktu year end sale. Itu pun dulunya aku masih yang skeptis, masih yang mikir, wah nyalain gak ya? Nyalain gak ya COD? Nanti malas, banyak dramanya nih dulu sempat kayak gitu kan. Nanti banyak drama, banyak segala macamnya. Ternyata terbantu dari COD itu. Jadi mungkin yang rumahnya mungkin nggak jauh dari Indomaret, Alfamart kan, kalau marketplace kan dia bisa transaksi via Indomaret, Alfamart gitu kan bayarnya. Mungkin ada dari mereka yang nggak punya rekening gitu-gitu, dengan adanya fitur COD itu ternyata cukup membantu gitu loh. Dan salesnya juga meningkat gitu. Jadi lumayan ternyata ada COD ya. Dan alhamdulillahnya dari Desember sampai sekarang nggak terlalu banyak drama sih ya. Retur adalah mungkin kalau dihitung nggak nyampe 20 retur juga gitu. Berarti kalau dari segi bisnismen sih nggak begitu mendukung COD dihapus dong Mas kamu? Gimana ya? Apa tetap sebaiknya dihapus atau gimana? Atau kebijakannya mungkin lebih ke kebijakannya sih, atau sama sosialisasinya ke ini sih, ke user ya Mas? Ke user, ke warga-warga juga sih. Kita kan ngomongin market kita kan, kalau kita ngomongin bisnis udah di online, udah di marketplace kan, kita nggak tahu nih siapa aja yang mau membeli produk kita. Benar. Kita emang niatnya dari awal, aku pengennya nih brandku nih ya makanya orang-orang kayak gini gitu. Cuman kan kalau udah di marketplace kan bisa ada di explore segala macam, terus ada orang random lihat, ini bagus nih, keren, aku suka, aku mau pakai, ya udah, dia mau beli kan, ya udah, masa kita mau ngelarang lo jangan beli dong, kan nggak mungkin kan gitu. Bener. Dulu juga aku masih se-egois itu man, zaman waktu ada toko tuh, aku kayak dulu kita kalau aku sama admin tuh kayak ngeliat kalau ada tag-tagan Instagram tuh kayak mikir, wah ini kurang represent sama Stis nih, masih yang kayak gitu, masih itu kan. Itu ya 2 tahun 3 tahun pertama aku bikin Stis, terus semakin kesini aku mikir, oh nggak bisa kayak gitu, kita nggak bisa membatasi siapa yang akan membeli produk kita. Karena ya kalau mereka senang dan mereka mau spending, why not gitu loh. Kan juga masuknya ke kita juga, profit juga kan, bisnis juga gitu. Aku tuh mikirnya kayak gitu, wah, kok yang pakai bukan sesuai harapanku ya gitu. Tapi ternyata aku mikirnya kayak, ini kita nggak bisa kayak gitu, karena kan udah dilempar ke online ya Mas. Betul, dan orang kan juga berkembang nih. Tadinya mungkin belum konsumsi brand-brand yang kayak gini, terus mungkin ngeliat sosok atau ngeliat temennya atau ngeliat abang-abangannya atau ngeliat musisi idola yang pakai brand ini, jadi kayak, aku pakai ini juga. Influence lah ya Mas ya. Gitu. Jadi kenapa aku tuh dibilang di awal marketnya Stis tuh di 18, startnya di 18 ke 30 something, karena market 18 ke 24 itu adalah market-market yang mungkin tadinya dia SMP SMA, mungkin belum kenal Stis, belum konsum Stis, terus mungkin ngeliat abang-abangannya atau ngeliat siapa kayak, ini brand apa nih, dia pakai ini nih Stis, aku juga pakai karena aku selalu percaya brand dan pemakai itu juga berkembang, dan aku tidak menutup kemungkinan aku istilahnya kita juga nggak bisa go daily, kita nggak bisa nggak bisa nge-hold mereka untuk pakai produk kita terus, karena mereka juga berkembang. Mungkin yang dulunya mereka belum pakai Stis, terus pakai Stis, terus mereka udah tambah dewasa juga, tambah tua juga, mungkin mereka tongkrongannya udah beda, abang-abangannya juga udah beda, terus dia ngeliat kayak ada orang pakai brand yang mungkin levelnya di atasnya Stis, mereka akan konsum itu juga gitu. Sekarang mungkin kayak Firman dulu, waktu Firman SMA mungkin teman-temannya mungkin ada yang belum pakai Stis, terus waktu kuliah baru ada yang konsum Stis. Terus ketika teman-teman seumuran Firman mungkin ada yang udah kerja, atau mungkin ada yang udah berkeluarga, mungkin ada yang udah meninggalkan ini gitu, udah meninggalkan profession yang ini, mungkin ada yang ya udah deh aku pakai baju apa aja yang penting nyaman, mungkin ada kayak gitu juga, karena mereka juga tumbuh dan berkembang kan. Brand juga harus kayak gitu, jadi kita nggak boleh stagnan
aku udah ditinggalin anak-anak yang waktu ini nih yang dulu belanja nih sekarang udah nggak pakai brandku. Kita nggak bisa kayak gitu karena kan market ada regenerasi terus kan. Dan orang-orang yang 18 plus itu tadi masih selalu ada di sini, masih ada terus dari SMP SMA akhirnya ke stage. Nanti ketika mereka lulus, mereka masih konsum terus mereka upgrade lagi nggak masalah karena masih ada selalu regenerasi itu. Oh iya bener sih mas. Karena aku baru di fase cemas apa ya mas ya. Oh ini aku berhasil membawa tren self photo studio di Solo nih. Tapi setelah muncul kompetitor tuh aku agak resah kayak, aduh. Nanti pada ini nggak ya. Nah, aku agak melenceng dikit tapi masih satu itu sih mas. Kalau menghadapin kompetitor yang serupa mas, aku tuh penasaran. Aku ini sekalian belajar sih, pengen tanya. Kalau menghadapi kompetitor yang nyamain stage itu mas. Mas Genta resah atau malah gimana mas? Dulunya awalnya. Nah, terus gimana? Kok bisa nggak itu? Karena kan kompetitor pasti, wah ini harganya sekian, aku buat stage versi murah. Tapi akhirnya aku mikir, ya udah yang akan yang bakal beneran seneng akan tetap stay kok gitu. Jadi kan mungkin biarkan produk yang berbicara sih sebenarnya. Jadi mungkin ada yang bikin stage misalkan versi murah, tapi kan nggak mungkin kualitasnya juga bisa sama kayak sih gitu kan. Jadi mungkin ya biar produk yang berbicara aja sih. Sama mungkin treatment kita ke customer mungkin dengan adanya customer yang loyal, mungkin bisa kita kasih free gift apa kayak gitu. Jadi mungkin kayak ada mungkin stiker pack yang tadi itu stiker pack dijual di harga 50.000, kita bisa ngasih free ke customer loyal kita kayak gitu. Jadi mereka kayak merasa diperhatikan, merasa di istilah Jawa kayak diuangke lah. Wah ki administratif ramahi karena aku chatku dibalas terus. Nah, gitu. Bener mas, karena kan kadang orang rela membayar mahal itu bukan hanya karena brandnya, tapi dia mendapatkan kenyamanan servisnya itu ya mas ya. Jadi kan aku selalu ngomong ke admin marketplace kan, seramah mungkin sama customer gitu. Karena kan kita tidak tahu itu customer baru kenal atau customer lama terus pakai akun baru, kan kita nggak tahu kan. Jadi kita harus ramah terus ke customer gitu loh. Jadi mungkin di marketplace ini banyak banget yang baru tahu stage. Rata-rata yang baru tahu stage mungkin nggak tahu kalau sizing kita gede misalnya gitu. Nah, kita harus ngasih edukasi terus. Jadi kita harus ngasih tahu, harus rajin infoin ke mereka juga gitu loh. Bener, karena kan market juga berganti. Walaupun udah ditulis di deskripsi pun kan nggak semua orang baca deskripsi. Iya bener. Itu ke literasi tadi, COD tadi itu. Setuju sih mas, karena kadang tuh ada orang yang udah tertulis harganya 150 masih tanya, Kak harganya berapa ya kayak gitu. Karena kan nggak semua orang baca dan kita nggak boleh marah sebagai benar. admin terutama ya mas. Karena SDM orang kan beda-beda. Iya benar nggak semua orang baca. Nah mas, kalau aku melihat lagi mas Genta itu suka banget aku pengen membahas kenapa sih mas Genta kok hobi banget olahraga mas, hobi banget lari ya. Enggak hobi banget sih sebenarnya. Jadi ya dulu tuh pengen aja sebenarnya lari gitu. Misalnya kayak aku men-challenge diriku sendiri kan, aku kan cukup lemah ya sebenarnya kalau untuk olahraga fisik kayak gitu. Aku cukup letoy gitu. Cuman akhirnya aku tak coba lari deh biar ada balance-nya, biar ada olahraganya, karena aku nggak pernah olahraga sama sekali. Kalau olahraga tapi sempat sakit gitu mas sampai akhirnya olahraga? Enggak sih, enggak sakit, teman ya pengen aja sih biar balance gitu. Terus coba olahraga yang paling gampang ya pada waktu itu mikirnya yang waktunya juga fleksibel, lari nih gitu. Lari udah itu tuh masih awam kan, masih belum tahu teknik-tekniknya kayak gimana. Terus ya udah iseng aja lari sendiri, terus ada temen, terus bisa join ke komunitas, terus jadi tahu, terus jadi kayak ngikutin event-event lari gitu. Ternyata seru nih, jadi ketagihan akhirnya gitu. Dan itu membentuk kesehatan, pola hidup sehat. Harusnya sih ya, cuman kan. Tapi kamu ngecek gak mas? Rutin ngecek kesehatan gitu atau enggak? Enggak lagi, enggak pernah ngecek. Enggak. Cuman kayak mungkin kayak cek gula darah. Gula kayak gitu ngecek, cuman nggak yang sering sih. Kalau aku tuh insecure karena sering googling dulu mas. Wah kok aku nyeri ini, jangan-jangan aku seperti ini. Itu bahaya. Itu bahaya, itu malah jangan sering googling kayak itu, bahaya malah. Iya mas, aku menyadari kayak malah pikiran tuh. Kalau jari kanan
ini kenapa ya? Jadi kayak Ah. wah, jebule jantungan ki ya, malah bahaya toh, malah beti dhewe toh. Ada ini nyeri apa bisa jadi itu kanker itu beneran pasti. Wah, kita marahin insecure sih. Gak usah cari tahu lah udah. Nah, tapi Mas Genta aku sering lihat kayak abis lari itu sering langsung makannya yang sering Mas Genta ngomong kan kalorinya hilang sekian, ketambahannya sekian. Iya. Itu emang kamu abis lari pasti harus makan banyak Mas. Ya itu di biar balance aja sih, karena kan biasanya kan kita makan, aku nggak pernah ada olahraga, jadi aku mikirnya kayak, jadi nih aku udah lari, ya aku udah ngeluarin kalori segini, aku udah berkeringat banyak, jadi ya udah ini saatnya balas dendam, bener kayak gitu makan. Walaupun sebenarnya makan yang aku post juga makanku juga nggak porsi berantakan juga. Aku kalau makan nasiku masih dikit, selalu nasiku dikit gitu, nggak pernah makan nasi banyak. Yang berlebihan nggak pernah ya? Karena waktu itu dulu sempat diet nasi kan, walaupun gagal juga. Nah gara-gara diet nasi itu juga akhirnya kebentuk di sekarang aku jadi makan nasi gak bisa banyak gitu. Sesuai porsiku aja gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di rumah makan aku pesen nasi, aku pasti bilang nasinya separuh sampai sekarang gitu, karena udah kenyang. Makan nasi separuh itu udah kenyang aku. Jadi emang karena kebentuk waktu itu sempat diet nasi, berapa bulan gak makan nasi gitu, bentuk gitu loh. Tapi ngomongin kalau Mas Genta waktu berkeringat langsung makan gitu Mas. Maksudnya Mas Genta takut nggak Mas? Maksudnya insecure kayak wah jangan-jangan badanku bau nih. Asik. Gua lah kan olahraga juga tetap pakai parfum kan. Wah, tetap. Ini parfum yang sekarang dipakai apa nih Mas? Wangi banget nih Mas. Asik. Bridging asik ya. Weh. Usual yang kalau nggak salah yang ini ya, yang Eudestis. Weh, ini adalah kolaborasi Stis dengan Usual. Betul. Ini baru di stok lagi nih sama Usual. Jadi buat teman-teman yang kemarin kehabisan yang versi botolnya ini udah ada lagi nih. Ini salah satu parfum yang paling sering aku pakai Mas. Oh ya? Eudestis beneran. Kalau ini bukan karena support kakak atau apa, tapi kan emang baunya enak Mas. Dari sekian cowok cewek masuk sih. Nah, cowok cewek masuk dan harganya masih tergolong affordable sih. Dengan yang didapat sebagus ini loh Mas. Dengan harga ini kalau nggak salah 319 ya Mas ya. 39 sama 329 gitu. 300-an sekian, tapi kita dapat wanginya tuh menurutku ini paling cocok dipakai di setiap keluar sold out terus sebenarnya. So sering banget restock gitu. Dan banyak banget influencer yang beli ini juga loh Mas. Aku setiap lihat, wih, si ini beli Eudestis terus ya orang-orang yang centang biru lah Mas. Centang biru. Ini kayak aku pertama kali Eudestis keluar tuh langsung nyoba itu kan Mas ya. Sampelnya langsung wih mau Mas, langsung aku ini satu-satunya produk Usual pertama yang aku beli sih Mas, Eudestis. Baru habis itu beneran karena aku paling cocok ini karena kakakku yang ketiga Drian tuh pakai terus ini apa ya, ini Eudestis. Oh akhirnya aku pakai dan aku seneng sama wanginya tuh nggak norak lah Mas. Jadi ini dulu si Aldi Visual tuh kayak pengen ngewujudin Stis karakteristis kalau di parfumin tuh kayak gimana gitu kan. Jadi dia tanya ke aku kan, kamu kalau suka pakai parfum ya kayak gimana gitu kan. Siapa ngobrol sama Aldi yang kayak gini-gini dia, maksudnya yang kena keringat banyak pun dia masih tetap wanginya malah makin jadi ya Mas. Jadi cowok cewek juga masih masuk dan nggak terlalu strong banget di hidung gitu kan. Terus Aldi ngasih sampel, ini enak nih, ya udah bikin itu ceritanya dulu. Eudestis, teman-teman harus beli Eudestis nih, bisa dibeli di keburu sold out lagi ya. Setiap keluar ini sold out terus nih. Dia ada di Tokopedia sama Shopee-nya Usual. Cari aja nanti Eudestis. Kalau DM ke Stis bisa juga Mas. Atau beda-beda? Cuma satu pintu nih jualnya. Oh, berarti langsung ke official Usual. Jadi produk ini hanya dijual di Usual. Oke. Tuh. Ini udah ngobrol panjang lebar menuju azan maghrib nih Mas. Aku pengen ada beberapa pertanyaan terakhir. Kalau apa ini? Mas Genta tuh cukup ngikutin politik nggak Mas di Indonesia? Sorry agak lompat. Aku penasaran dengan Mas Genta yang begitu kritis. Sih sebenarnya so aja yang ngikutin banget gitu. Sama sekali. Maksudnya nggak yang terlalu mendalami lah ya. Ya tahu aja, cuman nggak yang mau ngulik banget lah ibaratnya gitu. Tapi sempat dideketin untuk jadi politisi nggak? Jujur Mas, maksudnya dengan kan udah punya base anak muda nih Mas, mungkin jadi apa ya, politisi bisa jadi
RT RW pun politisi menurut gue, Mas? Atau misalnya kayak jadi caleg gitu. Enggak sih, enggak. Dan nggak kepikiran ke situ. Enggak kepikiran. Tapi suatu hari belum tahu ya. Belum tahu juga tapi kemana hidup aja ya, Mas. Belum tahu. Nah, sampai sekarang juga nggak pernah terbesit ke situ juga gitu. Repot ngurusin orang banyak. Ngurusin anak istri cukup lah ya Mas ya, udah. Anak istri musik, ngurusin rakyat lagi. Nah, aku tapi kemarin sempat lihat story-nya Mas Genta yang apa? Anaknya Mas Genta tuh sholat subuh, Mas. Aku ikut terharu loh, Mas. Maksudnya begitu bahagianya ketika kita lihat anak cewek dan usianya Masya Allah ya, usia baru 5 tahun, 6 tahun ya, mau masuk SD ini ya, Mas. Mau masuk SD. Alhamdulillah saya juga kaget karena kan emang sebelumnya dia nggak pernah tuh yang bangun tidur langsung nyaut mau kena sajadah, nggak pernah. Karena emang dia bangunnya lumayan siang juga kan, jam 6:30 baru bangun. Nah kemarin karena mau lulusan TK tuh bangunnya kan subuh, terus tiba-tiba kayak bangun tidur langsung nyaut sajadah gitu. Mau sholat nih, kaget juga gitu. Tapi alhamdulillah Mas ya, seneng ya sebagai bapak. Aku aja sebagai followers Mas Genta lihatnya gimana ya rasanya. Aku tuh selalu penasaran pengen jadi bapak yang punya anak cewek sih Mas. Aku dari dulu pengen banget punya anak cewek, walaupun banyak orang anak cowok yang takut punya anak cewek. Kalau aku termasuk orang yang pengen sih punya seru, anak cewek. tapi punya anak cewek tuh pacaran terus sama anaknya. seru. J cukup jelasan juga sih sama ibunya gitu loh. Mas, tapi kalau ini ngomongin industri bisnis di kota Solo ini kan sekarang mungkin baru naik terus ya Mas. Menurut Mas Genta gitu. Ini lagi seru-serunya nih sebenarnya. Lagi seru-serunya. Nah, itu ada pengaruh nggak Mas dengan sekarang wali kota kita, Mas Wali itu ada pengaruhnya nggak buat Mas Genta menurut Mas Genta tetap sebagai tetap ada pengaruh ada karena Mas Wali juga masih muda dan mungkin juga dekat dengan anak-anak muda, jadi lebih gampang lah istilahnya kayak dengerin aspirasi dari yang muda-muda kan. Kalau kita ngomongin industri itu kan bergerak juga, industri kreatif ya, industri kreatif kan juga pelakunya anak muda semua. Kalau waktu dulu kan penyambung lidahnya tuh nggak ada, ibaratnya ada pun juga mungkin tidak tersampaikan dengan baik gitu kan. Nah kalau sekarang tuh ngelihatnya kayak mungkin karena yang di sekeliling Mas Wali juga relevan dan juga dekat dan ke yang muda-muda, jadi kayak gampang aja gitu, kayak acara-acara muda-muda tuh kayak gampang banget disupport kayak salah satunya yang bukti paling nyata adalah skatepark yang akhirnya direalisasikan kan. Dulu aku kalau kayak ngikutin Instagramnya teman-teman skate di Solo tuh kayak dari dulu teman-teman skate di Solo selalu mengusahakan pengen ada skatepark disupport pemerintah kan, tapi baru kesampaian juga di sekarang ini kan gitu loh. Dan acara Go Skate Day kemarin 21 Juni disamperin Mas Wali juga ke skatepark. Aku lihat dari updatean teman-teman di situ kayak seru juga, jadi mungkin dan beliau support tuh paling penting ya Mas. Apapun yang dilakukan sama anak-anak muda di Solo lah gitu. Bener sih, kayak yang aku lihat tuh pemimpin yang sebelumnya tuh udah support Mas sama kita sebagai anak muda. Tapi yang ini karena anak muda juga, jadi kita sebagai anak muda merasa terwakili gitu. Aku merasa kayak aku pede loh Mas sekarang kalau punya pemimpin. Mas Wali ini kayak dulu tuh orang kalau tanya kamu dari mana, dari Solo, orang tuh mungkin masih mandang sebelah mata gitu. Sekarang double Mas, orang presidennya dari Solo tambah popularitas Mas Wali yang kayak gitu tuh membuat. Terus, makanya kayak kantor-kantor gede ada bukan di Solo ya. Nah itu dia tuh itu sebenarnya menarik sih, aku pengen banget bahas itu sama Mas Wali di podcast. Semoga sampai lumayan senang dan bikin deg-degan juga sebenarnya. Lumayan senang dan agak bikin deg-degan juga. Ya gitulah pokoknya. Seru ya Mas. Jadi menyerap menyerap tenaga kerja Solo juga. Gitu. Banyak positifnya ya lah ya Mas ya. Ya pasti ada negatifnya juga. Nah kalau negatifnya nggak banyak, negatifnya cuma dikit sih. Iya, banyak positifnya ya Mas. Positifnya pasti. Buat kita pelaku bisnis. Dan seru banget nih obrolan kita hari ini Mas. Ini karena udah azan maghrib kita harus sholat maghrib. Ini thank you banget loh Mas Genta udah mau datang ke studio Guest Talks, dan semoga Mas Genta
tetap selalu istiqomah sampai nanti Stis buka cabang dimanapun, Amin. penjualannya kemanapun, bahkan Amin. sampai ke putrinya Mas Genta bisa Gea ya Mas, namanya Gea, Gea ya. iya. Sampai Gea nanti teman-temannya Gea Pakai Stis. Wah ini brandnya Iya. bapak aku ini, amin loh Mas ya. Karena kan brand-brand di luar juga banyak yang hidupnya puluhan tahun gitu, survive puluhan tahun juga banyak. Bener. Yang penting sabar sama konsisten fokus ya. Kayak kamu lahir kan berapa? 98 Mas. 98. Supreme tuh buka toko pertama tahun 94. Baru meledak 2009 2010. Sebenarnya dulu udah pernah meledak, terus redup lagi, terus baru boom lagi tuh di tahun 2000-an tuh baru boom lagi dia. Nah, konsisten ya Mas ya yang Iya, penting. yang penting konsisten. Jangan cepet bosen. Bener, setuju. Dan ini satu poin sih sebenarnya kenapa tadi aku mau flashback ketika aku ngomongin kebodohan-bodohanku waktu awal aku bisnis. Aku terlalu terlalu mentingin omongan orang. Aku terlalu overthinking sama omongan orang. Aku kayak mikir aku mau bikin sesuatu nih. Duh, nanti orang-orang tanggapannya gimana ya? Responnya bakal positif nggak ya? Nanti kalau pada nggak suka gimana ya? Jadi kayak aku kayak terlalu memikirkan dan memusikkan akan hal itu gitu. Jadi akhirnya aku kepentok di situ. Aku jadi nggak berkembang. Padahal kan seharusnya kita bisa lebih dari ini karena aku kepentok di kayak itu tadi, kayak misalkan aku mau bikin ini nanti anak-anak ini atau orang-orang yang ini pada suka nggak ya, terus akan pada responnya pada bagus kayak soal stage kayak gitu. Jadi aku mikirnya kayak kepentok di situ, aku jadi terhambat untuk maju kan. Terus ya setelah melalui proses pendewasaan dan ketemu pandemi ini, terus terang aku juga banyak belajar dari pandemi. Aku banyak buang jauh-jauh egoku. Sebenarnya nggak terlalu yang dibuang-buang banget, cuman lebih memilih aja sih, memilih dan memilah ini. Kalau terlalu kayak gini kayaknya akan memberatkan, tinggalin. Ini yang oke kita jalan. Jadi aku lebih ke realistis aja sih sekarang gitu loh. Karena kan dulu udah goblok nih, nggak pengen ngulangin goblokan yang dulu lagi gitu loh. Jadi ya udah, misalkan kalau emang aku bikin kayak gini, kalau kalian suka kalian akan pakai, kalau nggak suka ya udah. Jadi aku nggak terlalu memusingin omongan orang lagi. Dulu kan aku terlalu memusingin dan mementingkan omongan orang kan. Sekarang ya udah, sengaja aja apa yang aku jalanin gitu aja. Nah, boleh kasih statement penutup gak Mas buat teman-teman yang masih pusing mikirin omongan orang? Karena aku juga termasuk orang yang masih kadang mikirin, aduh ya, takutnya dirasani nih, takutnya gini, takutnya itu. Nah, buat mungkin Mas Genta boleh nyampein ke teman-teman nanti buat dipotong di TikTok, di Reels, buat yang teman-teman yang masih kepikiran sama omongan orang, untuk itu harusnya gimana sih Mas? Kayak buat yang masih pada suka kepikiran omongan orang, terus masih musingin omongan orang, udahlah, nggak usah terlalu digubris, nggak usah terlalu dipikirin, karena juga yang ngebayar payroll staff kita juga kita sendiri, dan kita susah sendiri. Maksudnya nggak yang maksudnya omongan orang tuh nggak bikin kita kenyang gitu. Omongan orang nggak bisa ngebayar tagihan kita, omongan orang nggak bisa ngebayar tagihan produksi kita, omongan orang nggak bisa ngebikin produk kita cepat habis juga. Jadi ya udah, nggak usah terlalu dipusingin. Percaya sama diri kita sendiri, fokus sama apa yang kita kerjain, biar nggak terlalu banyak overthinking gitu. Iya. Jadi ya udah, gas aja lah udah gitu. Jangan terlalu pusing gitu. Tuh teman-teman, pokoknya buat teman-teman yang masih pusing mikirin omongan orang, nggak usah dipikirin. Karena omongan orang nggak bikin kita kenyang. Omongan orang nggak bikin kita kenyang. Omongan orang nggak bisa ngebayar gaji staff kalian. Oh, thank you banget Mas Genta buat statement penutupnya. Sampai jumpa di ngopi-ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.